Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di channel Cam Studio. Pada video kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar pada ilmu kimia, di mana ada 5 hukum dasar yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, kemudian ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, lalu ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, kemudian ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, dan yang terakhir ada hukum atau hipotesis Avogadro. Oke, kita mulai video kali ini yaitu tentang hukum dasar pada ilmu kimia. Nah, hukum dasar ilmu kimia ini penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita pahami agar kita bisa mengetahui cara kerja dan juga konsep dalam dunia kimia. Setelah kita mempelajari persamaan reaksi kimia, maka kita akan belajar lebih detail lagi tentang reaksi kimia. Nah, oleh karenanya kita harus paham dulu apa yang menjadi dasar-dasar pada konsep ilmu kimia. Oke, setidaknya ada 5 hukum dasar ilmu kimia yang akan kita pelajari di kelas 10 ini. Hukum yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini sering disebut sebagai hukum kekekalan massa. Kenapa disebut sebagai hukum kekekalan massa? Karena prinsip dasar pada hukum Lavoisier adalah massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan hukum-hukum yang akan kita bahas. Lalu hukum yang kedua adalah hukum Proust. Hukum Proust ini sering disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Kenapa disebut sebagai hukum perbandingan tetap? Karena menurut si Proust ya, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap, ya, tidak akan berubah. Ketika perbandingan massanya berubah, maka senyawanya akan berbeda gitu, bukan senyawa yang sama lagi. Kemudian hukum yang ketiga, ini adalah hukum Dalton. Hukum Dalton sering disebut sebagai hukum perbandingan berganda. Karena pada hukum Dalton, konsep dasarnya adalah ketika kita memiliki dua unsur dan dua unsur tersebut dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Gitu ya. Jadi ada dua unsur tapi mereka bisa bersenyawa dengan membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, jika massa salah satu unsur tersebut kita buat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini konsep dasar dari hukum Dalton. Kemudian yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac atau disebut sebagai hukum perbandingan volume. Nah, pada hukum Gay-Lussac, konsep dasarnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dengan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan-bilangan bulat. Nah, jadi yang dibandingkan adalah volume dari gas yang bereaksi. Kemudian yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Pada hipotesis Avogadro, Avogadro mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Ini konsep dasar dari 5 hukum yang akan kita pelajari lebih lanjut pada video kali ini. Kita akan mulai dari hukum Lavoisier. Ya. Hukum Lavoisier ya, ini adalah penemu dari hukum Lavoisier atau pencetusnya ya, yaitu Antoine Laurent de Lavoisier. Lavoisier melakukan penelitian terhadap proses pembakaran dari beberapa zat. Ternyata dari hasil penelitiannya, si Lavoisier menemukan bahwa massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, makanya hukum Lavoisier ini disebut juga sebagai hukum kekekalan massa. Artinya massa zatnya itu tidak akan berubah, baik sebelum ataupun sesudah reaksi, massa zatnya akan selalu sama. Oke, kita akan bahas contoh-contoh soal yang ada pada hukum Lavoisier. Di sini ada contoh yang pertama, ada suatu logam magnesium yang bermassa 4 gram, dibakar dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen yang digunakan adalah 6 gram, maka berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Kita perlu buat dulu kesamaan reaksi kimianya. Ya, di sini tertulis bahwa logam magnesium.
Logam magnesium berarti magnesium itu simbolnya adalah Mg. Karena dia logam di sini ya, berarti kan bentuknya padatan ya. Berarti magnesium dalam bentuk padatan atau dalam bentuk es, wujud gasnya. Nah, dibakar dengan oksigen. Dibakar dengan berarti kita buat tanda plus ya, artinya direaksikan dengan oksigen. Oksigen ini memiliki simbol O2. Kenapa O2? Kenapa tidak O saja? Perlu dicatat bahwa oksigen ini termasuk ke dalam molekul diatomik. Molekul diatomik ini artinya ketika dia direaksikan, dia tidak bisa berdiri sebagai satu unsur saja. Dia harus membentuk suatu molekul diatomik. Molekul yang tersusun atas unsur-unsur yang sama. Nah, ada beberapa molekul diatomik lain yang perlu untuk kalian ingat ya, sehingga kedepannya tidak salah dalam membentuk kesamaan reaksi kimia. Ini ada golongan 7A. Seluruh unsur pada golongan 7A merupakan molekul diatomik ya. Ada F2, Cl2, Br2, dan I2. Ini kalau kita dibakar atau direaksikan dengan gas fluor, ya berarti itu adalah F2. Dibakar dengan gas brom, berarti itu adalah Br2. Kemudian ada juga hidrogen ya, H2. Kemudian ada gas nitrogen N2, dan yang terakhir adalah gas oksigen O2. Ketujuh unsur ini merupakan molekul diatomik, yang artinya dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu unsur saja. Ya, jadi harus dibuat dalam bentuk molekul diatomik. Fase atau wujud zatnya ya ini adalah dalam bentuk gas. Kemudian di sini ada kata menghasilkan, berarti kita simbolkan dengan tanda panah. Magnesium oksida. Magnesium oksida berarti gabungan antara magnesium dan juga O gitu ya. Di mana magnesium memiliki bilox plus 2 karena dia golongan 2A dan oksida memiliki anion min 2. Ketika mereka bergabung, maka akan dihasilkan senyawa MgO. Silakan dipelajari kembali materi tata nama kimianya, terutama untuk menentukan rumus kimia dari suatu nama senyawa. Nah, di sini artinya kita memiliki rumus atau senyawa MgO. Gitu ya. Wujud zat dari logam oksida ya, artinya ini magnesium dengan oksida ini adalah padatan ya wujudnya. Jadi ini dalam bentuk solid. Kita cek di sini sebelum kita lanjut dalam melakukan perhitungan kimia, kita harus memastikan bahwa apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Ingat konsep setara adalah jumlah masing-masing atom di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanannya. Nah, silakan dicek kembali video tentang penyetaraan reaksi kimia. Di sini di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa magnesiumnya memiliki indeks reaksi 1, tidak ada angka yang ditulis, dan koefisiennya juga 1, tidak ada angka yang ditulis. Artinya jumlah total magnesium di sebelah kiri adalah 1 dikalikan 1. Lalu untuk oksigennya, nah di sini memiliki indeks 2 dan koefisien reaksinya 1. Berarti jumlah totalnya adalah 2 dikalikan 1. Artinya ada 2 atom oksigen di sebelah kiri dan ada 1 atom magnesium di sebelah kiri. Ketika kita beralih ke sebelah kanan, MgO ya, berarti Mg-nya kita lihat indeksnya 1, koefisiennya juga 1. Berarti jumlah totalnya adalah 1 kalikan 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu oksigennya, ya, kita lihat indeks reaksinya adalah 1 dan koefisiennya juga 1. Berarti 1 kalikan 1, maka hasilnya adalah 1. Kita lihat bahwa jumlah atom oksigen di sebelah kiri dengan jumlah atom oksigen di sebelah kanan ini belum sama. Artinya pada reaksi ini, kesamaan reaksi yang kita buat belum setara. Maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Karena penting bagi kita untuk menuliskan kesamaan reaksi dalam kondisi yang setara. Oke, kita setarakan dulu ya reaksi ini. Berarti dengan memberikan koefisien A, B, dan C. Berarti jumlah atom magnesiumnya, di sini indeksnya 1, koefisiennya adalah A. Berarti 1 dikalikan A, maka jumlahnya adalah A. Lalu untuk oksigen yang di sebelah kiri memiliki indeks reaksinya 2, koefisiennya B. Berarti jumlah totalnya adalah 2 dikalikan B, maka hasilnya adalah 2B. Sedangkan yang di sebelah kanan, jumlah atom magnesiumnya, di sini kan indeksnya tidak tertulis ya, berarti 1 dengan koefisiennya C. Berarti 1 dikalikan C, maka jumlahnya adalah C. Lalu untuk oksigennya, di sini memiliki
indeks 1 dan juga koefisien C. Berarti 1 dikalikan C, maka jumlah totalnya adalah C. Kalau kita lihat dari persamaannya, ya, berarti kan untuk magnesium, jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Berarti nilai A harus sama dengan nilai C. Sedangkan untuk oksigennya, jumlah di sebelah kiri harus sama dengan jumlah di sebelah kanan. Berarti nilai 2B harus sama dengan C. Kita buat permisalan. Seandainya nilai A itu kita buat 1, ya, berarti A sama dengan C, berarti nilai C sama dengan 1. Nah, karena nilai C sama dengan 1, maka kita bisa mencari nilai B-nya. 2B sama dengan C, berarti untuk 2B nilainya adalah 1. Maka nilai B-nya adalah setengah. Nah, kita tinggal substitusikan nilai A, B, C ini ke dalam persamaan reaksinya. Nilai A-nya kita ganti, B-nya kita ganti, dan nilai C-nya kita ganti dengan angka yang sudah kita dapatkan. Nilai A-nya adalah 1, ya, kita tulis 1, B-nya adalah setengah, berarti kita tuliskan setengah di sini, kemudian C-nya adalah 1, gitu ya. Nah, supaya tidak dalam bentuk pecahan, maka seluruh persamaan reaksi ini, ya, koefisiennya, kita kalikan dengan 2. Berarti reaksinya yang sudah setara, 1 dikalikan 2, berarti menjadi 2 Mg. Kemudian setengah dikalikan 2, berarti 1, ya, CO2. Kemudian hasilnya, koefisiennya di sini 1 dikalikan 2, berarti 2 Mg. Ini adalah reaksi setara dari pembakaran logam magnesium dengan gas oksigen. Oke, ini adalah reaksi setara, ya, yang tadi sudah kita dapatkan. Lalu kita gunakan detail informasi yang ada pada soal. Ada logam magnesium dengan massa 4 gram. Berarti di sini kita memiliki massa magnesiumnya sebanyak 4 gram. Dibakar dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen, ya, massa oksigen yang digunakan adalah 6 gram, berarti di sini oksigen yang kita gunakan adalah sebanyak 6 gram. Maka berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Prinsip dari hukum Lavoisier adalah massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya, massa total zat-zat sebelum reaksi, di sini adalah massa Mg dan juga massa oksigen, artinya 4 gram ditambah 6 gram gitu ya. Berarti kan massa sebelum reaksinya ini ada sebanyak 10 gram. Nah, ketika dia sudah bereaksi dan menghasilkan suatu produk, maka massa sesudah reaksinya atau massa produknya itu harus sama dengan massa sebelum reaksinya. Artinya, ketika sebelum reaksi massanya 10 gram, maka sesudah reaksi massanya juga harus 10 gram. Itu. Berarti massa magnesium oksidanya, massa magnesium oksida yang akan dihasilkan ini adalah sebanyak 10 gram. Ya, karena prinsipnya massa sebelum reaksi, di sini berarti massa totalnya adalah massa dari magnesium dan massa dari oksigen, 4 gram ditambah 6 gram, berarti massa total sebelum reaksinya adalah 10 gram, harus sama dengan massa sesudah reaksi. Tidak boleh ada pengurangan sedikit pun. Nah, berarti massa sesudah reaksinya, karena di sini adalah MgO saja sebagai produknya, ya berarti MgO yang terbentuk atau magnesium oksida yang terbentuk adalah sebanyak 10 gram juga. Udah ya? Oke, di sini ada contoh yang kedua dari hukum Lavoisier. Kita lihat di sini sebanyak 4 gram gas hidrogen. Ya, gas hidrogen, ingat ini adalah molekul diatomik ya. Berarti dia memiliki simbol H2 direaksikan dengan gas oksigen. Ini juga sama, molekul diatomik berarti memiliki simbol OH2. Menghasilkan uap air. Air ini memiliki rumus kimianya atau rumus nyawanya adalah H2O. Oke, berarti kita buat reaksinya. H2 hidrogen dalam bentuk gas direaksikan, berarti ditambah O2 dalam fase gas ya, menghasilkan, berarti kita simbolkan dengan tanda panah, uap air. Uap itu kan dalam bentuk gas ya, air H2O berarti H2O yang dihasilkan dalam bentuk gas. Reaksi ini belum setara ya. Silakan kalian cek jika ingin memastikan apakah benar reaksi ini belum setara gitu ya. Nah, saya akan menyetarakan reaksi ini dengan langsung memberikan koefisiennya A, B, dan C. Ya, berarti untuk hidrogen yang di sebelah kiri, di sini memiliki indeks 2 dengan koefisien A. Berarti 2 dikalikan A, maka jumlah totalnya adalah 2A. Untuk oksigennya memiliki indeks 2 dan koefisiennya B. Berarti 2 dikalikan B sama dengan 2B. Kemudian untuk yang di sebelah kanan,
Atom H-nya di sini memiliki indeks reaksi 2 dengan koefisien C. Berarti jumlah totalnya adalah 2 kalikan C sama dengan 2C. Lalu untuk atom oksigennya di sini memiliki indeks 1 dengan koefisien C. Berarti 1 dikalikan C, maka jumlahnya adalah C. Nah, prinsip agar sama, maka untuk hidrogen ya, nilai 2A harus sama dengan nilai 2C, sedangkan untuk oksigennya nilai dari 2B harus sama dengan C. Oke, kita buat permisalan ya. Kita buat permisalan, misalkan A-nya sama dengan 2. Kita gunakan angka genap terkecil. Berarti 2A sama dengan 2C. Ini kan sama-sama 2 ya, kita coret. Berarti nilai A sama dengan C, maka nilai C-nya sama dengan 2. Lalu dari persamaan yang kedua, 2B sama dengan C. Berarti 2B sama dengan 2, maka nilai B-nya sama dengan 1. Nah, kita ganti nilai A, B, C-nya dengan angka yang sudah kita dapatkan. A-nya kita ganti. Oke. Berarti di sini A-nya tadi adalah 2 ya. Berarti 2H2 ditambah B-nya tadi 1 ya. Berarti tidak usah kita tulis angka satunya. Kemudian di sini C-nya adalah 2. Pada sini adalah 2H2O. Oke, ini adalah reaksi setara dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Oke, ini adalah reaksi yang tadi sudah kita setarakan. Sekarang kita tuliskan detail informasinya bahwa gas hidrogen yang digunakan atau yang direaksikan adalah sebanyak 4 gram. Berarti kita tuliskan massa gas hidrogennya adalah 4 gram. Nah, massa oksigennya belum tahu nih. Dia yang tanya, tentukan massa oksigen yang diperlukan. Jadi kita tidak tahu ya. Kita anggap saja dia sebagai X gram ya. Kita misalkan. Kemudian ternyata menghasilkan uap air sebanyak 36 gram. Berarti H2O yang dihasilkan di sini adalah sebanyak 36 gram. Ingat prinsip dari Lavoisier, massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya massa total H2 dan oksigen sebelum direaksikan harus sama dengan massa H2O yang dihasilkan. Berarti di sini massa H2 ya, massa H2 ditambah massa dari O2 itu hasilnya harus sama dengan massa dari H2O yang dihasilkan. Kalau massa H2-nya adalah sebanyak 4 gram, sedangkan massa oksigennya adalah X gram, maka massa H2O-nya dihasilkan sebanyak 36 gram. Berarti X gramnya berapa? Ya kan tinggal kita kurangi aja ya. Berarti massa O2-nya atau nilai X-nya itu adalah 36 gram dikurangi, ya ini pindah ruas ya, jadi pindah ke kanan, dikurangi 4 gram, maka massa oksigen yang dibutuhkan, massa O2 yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 32 gram. Mudah ya. Ini adalah hukum Lavoisier. Ya, artinya prinsip dasarnya hanyalah massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, kita lanjut ke hukum dasar yang kedua, yaitu adalah hukum Proust. Nah, ini adalah penemu atau pencetus dari hukum Proust. Nah, dia adalah Joseph Louis Proust. Sama seperti Lavoisier, dia adalah ilmuwan yang berasal dari Prancis. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust ini menemukan satu sifat penting dari senyawa. Nah, dari hasil eksperimennya, Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Maksudnya begini, ketika kita memiliki unsur H dan O, gitu ya, ketika dia membentuk senyawa air, maka perbandingannya selalu H2O. Ini perbandingan si H dan oksigennya. Ketika perbandingan ini berubah, misalkan ternyata ini adalah air ya, ternyata berubah menjadi H2O2. Perbandingannya kan berubah ya, tidak sama lagi. Maka senyawa ini bukanlah air lagi, gitu. Bukan air lagi, melainkan ini adalah hidrogen peroksida. Jadi dua senyawa yang berbeda. Meskipun tersusun dari unsur yang sama, yaitu hidrogen dan oksigen, tapi ketika perbandingannya berbeda ya dalam senyawa yang dihasilkan, maka ini adalah dua senyawa yang berbeda dan sifatnya pun berbeda. Jadi inilah penyebabnya kenapa kita tidak bisa mengubah indeks reaksi ya. Seperti yang sudah kita pelajari di persamaan reaksi kimia, di penyetaraan reaksinya, bahwa kita tidak bisa mengubah indeks reaksinya. Karena ketika indeks reaksinya kita ganti, maka perbandingan antara unsur-unsur dalam senyawa tersebut berubah. Ketika perbandingannya berubah, berarti senyawanya juga berubah, bukan senyawa yang sama lagi. Oke, yang berikutnya di sini bahwa
menurut Proust ya, senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata komposisinya selalu sama ya, karena tadi ya sifat yang ditemukan bahwa perbandingan massa unsur dalam satu senyawa itu selalu tetap nih, tidak bisa berubah. Artinya meskipun sumbernya atau cara membuatnya itu berbeda, kalau dia mau membentuk air ya si senyawa yang dihasilkan harus H2O, tidak boleh berubah perbandingannya. Sebagai contoh saya tampilkan. Nah, di sini saya memiliki garam, di mana garam itu memiliki rumus kimia NaCl. Nah, asal dari garam yang pertama ini adalah garam dari Indramayu, ya. Artinya sumbernya berbeda gitu. Kemudian garam yang kedua berasal dari Madura, sumbernya berbeda. Kemudian garam yang ketiga adalah garam import, ya. Berarti sumbernya berbeda-beda. Tentu cara pembuatannya juga tidak sama ya, karena beda pengolahan. Nah, kemudian massa garam yang dihasilkan untuk Indramayu adalah sebanyak 2 gram, si Madura sebanyak 1,5 gram, dan garam si import berasal atau sebanyak 2,5 gram. Nah, dari sini perbandingannya adalah 0,8 gram natriumnya dan 1,2 gram Cl-nya. Sedangkan untuk garam Madura, massa natriumnya adalah 0,6 gram dan massa kloridanya atau massa Cl-nya adalah 0,9 gram. Massa natrium pada garam import itu sebanyak 1 gram dan massa klorida pada garam import itu adalah sebanyak 1,5 gram. Ya, ini dari hasil penemuannya. Nah, dari hasil ini ternyata kita mendapatkan perbandingan yang tetap bahwa pada garam Indramayu perbandingannya 1:1,5, pada garam Madura perbandingannya juga 1:1,5, dan pada garam import 1:1,5. Ya, perbandingan massa natrium dan Cl-nya. Artinya ya memang harus sama gitu. Ketika perbandingannya berubah, maka dia bukan lagi senyawa yang sama, bukan NaCl lagi. Gitu ya. Jadi meskipun sumbernya berbeda, kemudian cara pembuatannya berbeda, kalau dia membentuk senyawa yang sama, maka komposisinya atau perbandingannya harus selalu sama. Ketika perbandingannya berubah, maka itu bukanlah senyawa yang sama. Oke, kita akan masuk ke contoh satu hukum Proust ya. Di sini ada perbandingan massa unsur oksigen dengan hidrogen di dalam air ya. Berarti ini adalah perbandingan untuk hidrogen dan oksigen pada H2O. Artinya senyawa yang ingin kita hasilkan adalah senyawa H2O. Perbandingannya adalah 8:1. Maka perbandingan ini harus kita gunakan sebagai acuan, harus kita jadikan sebagai patokan. Jangan sampai perbandingannya berubah. Misalkan berubah menjadi 8:3, nah itu nggak boleh. Karena ketika perbandingannya 8:3, itu bukan H2O lagi, gitu ya. Jadi untuk H2O, perbandingan antara oksigen dan hidrogen haruslah 8:1. Kondisinya di sini adalah jika 100 gram oksigen dan 3 gram hidrogen direaksikan, maka berapa air yang dihasilkan. Untuk menyelesaikan soal-soal Proust, ya soal-soal hukum Proust, ada baiknya kita mengecek dari dua kondisi. Ya. Ada dua unsur yang bereaksi, oksigen dan hidrogen. Kita cek pada kondisi ketika oksigennya habis bereaksi, artinya seluruh massa oksigennya kita gunakan, dan kondisi ketika massa hidrogennya habis bereaksi atau massa hidrogennya kita gunakan semua. Kita gunakan kondisi yang pertama itu adalah massa oksigennya habis bereaksi. Oke. Ketika massa oksigennya habis bereaksi, artinya massa oksigen atau massa O2 yang bereaksi ini kita anggap sebanyak 100 gram karena massa oksigen yang disediakan adalah 100 gram. Agar membentuk perbandingan 8:1, maka massa hidrogen yang digunakan atau yang bereaksi ini harus mengikuti perbandingan 8:1 gitu ya. Artinya massa H2 yang bereaksi ini bisa kita cari dengan menggunakan perbandingannya ya, karena 8:1, jadi kalau oksigennya adalah 100 gram, maka massa H2 yang bereaksi adalah 1/8 kali 100 gram. Ini adalah sebanyak 12,5 gram. Untuk membentuk perbandingan 8:1, jika oksigen yang bereaksi adalah sebanyak 100 gram, ternyata massa H2 yang dibutuhkan atau yang harus bereaksi itu adalah sebanyak 12,5 gram. Padahal, kondisi soal hanya menyediakan 3 gram hidrogen. Artinya ini berlebih. Gitu. Hidrogen yang digunakan berlebih. Tidak mungkin dalam suatu reaksi kimia, massa zat yang bereaksi melebihi massa yang disediakan. Artinya, kondisi hidrogen ini tidak mungkin. Gitu. Karena untuk membentuk 8:1, ketika oksigennya 100 gram, H2-nya harus 12,5 gram. Padahal hidrogen yang disediakan hanyalah sebanyak 3 gram. Berarti kondisi 1 ini tidak mungkin terjadi.
maka kita tinjau dari kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini adalah ketika massa H2-nya habis bereaksi. Ketika massa H2-nya habis bereaksi, berarti massa dari H2 yang bereaksi ini adalah kita anggap seluruh zat yang disediakan kita gunakan ya. Kan ini hidrogennya adalah 3 gram, berarti massa H2 yang bereaksi adalah sebanyak 3 gram. Maka massa O2 yang bereaksi ya, yang bereaksi kita tinggal gunakan perbandingannya. Karena perbandingannya adalah acuan kita untuk membentuk senyawa H2O. 8:1. Kalau H2-nya adalah 3 gram, berarti massa oksigennya adalah 8/1 dikali 3 gitu ya. Berarti massa oksigennya adalah 24 gram. Massa oksigen yang bereaksi 24 gram. Dengan massa oksigen yang disediakan sebanyak 100 gram, berarti kan ini masih mungkin ya. Yang disediakan 100 gram, tapi yang bereaksi hanya 24 gram, itu nggak masalah. Ya, yang bermasalah adalah tadi, ketika massa zat yang bereaksi melebihi massa zat yang disediakan. Tapi kalau massa zat yang bereaksi kurang dari massa zat yang disediakan, itu tidak masalah. Gitu. Artinya akan ada massa yang tersisa. Berarti kondisi yang mungkin terjadi adalah kondisi yang kedua. Berapa massa H2O yang dihasilkan? Massa H2O yang dihasilkan ini kita tinggal jumlahkan saja massa H2 dan juga massa O2 yang bereaksi. Massa H2 yang bereaksinya adalah tadi 3 gram ya. Berarti 3 ditambah massa O2 yang bereaksinya adalah 24 gram. Berarti di sini adalah 24. Berarti massa H2O yang dihasilkan adalah sebesar atau sebanyak 27 gram. Nah, karena ada zat yang sisa, ya di sini oksigennya tidak semuanya bereaksi, berarti massa oksigen yang bersisa ya, yang sisa itu adalah sebanyak massa awalnya 100 dikurangi dengan massa yang bereaksi, berarti 100 dikurangi 24. Berarti massa oksigen yang tersisa adalah sebanyak 76 gram. Tidak masalah jika ada zat yang bersisa. Oke, ini adalah cara untuk mengerjakan hukum Proust pada tipe yang pertama ya. Jadi kita harus selalu menggunakan patokan perbandingan yang disediakan, karena menurut hukum Proust, perbandingan unsur-unsur itu selalu tetap ketika dia ingin membentuk suatu senyawa. Kalau perbandingan kita ubah, maka senyawa yang akan kita hasilkan adalah senyawa yang berbeda. Jadi kita berpatokan dengan perbandingan yang disediakan pada soal. Nah, setelah itu kita harus tinjau, ya harus tinjau dari dua unsur yang bereaksi ketika salah satunya habis bereaksi. Tidak mungkin suatu reaksi terjadi ketika massa zat yang bereaksi itu melebihi massa zat yang disediakan. Tapi tidak masalah jika massa zat yang bereaksi itu kurang dari massa zat yang disediakan. Kita lihat contoh yang kedua pada hukum Proust. Nah, di sini ada senyawa besi 2 sulfida, ya. Besi 2 sulfida yang terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe/S sebesar 7:4. Untuk membuat massa besi sulfidanya sebanyak 121 gram, maka berapa gram besi dan berapa gram belerang yang diperlukan. Oke. Fe besi 2 sulfida, berarti besinya memiliki muatan plus 2, sulfida itu adalah anion dengan muatan min 2. Berarti senyawa yang dihasilkan adalah Fe2S2 ya, karena sama-sama 2 berarti kita coret, maka senyawa yang dihasilkan adalah FeS. Nah, di sini massa FeS yang dihasilkan ya, massa besi 2 sulfida yang dihasilkan adalah sebanyak 121 gram. Di mana untuk massa, ini massa total ya, massa FeS ini massa totalnya sebanyak 121 gram, sedangkan perbandingan antara massa Fe dengan massa sulfida ya, ini harus 7:4. Bagaimana cara mencari massa Fe dan massa S yang bereaksi? Oke, di sini perbandingan massa Fe dan perbandingan massa S-nya adalah 7:4. Berarti untuk mencari massa Fe ya, Fe ini kan harus 7 ya. Sedangkan massa totalnya 121 gram. Massa total itu kan berarti massa Fe tambah massa S. Berarti kita anggap saja massa totalnya itu adalah 7 tambah 4 gitu ya. Perbandingannya, dari perbandingannya. Berarti untuk mencari massa Fe 7/11 gitu ya. Jadi 7 tambah 4 dikalikan dengan 121 gram massa totalnya. Nah, jadi perbandingan si Fe-nya berapa, kemudian dibagi dengan total perbandingannya, dikalikan dengan massa total zat yang dihasilkan.
Nah, ini kan berarti sama dengan 11, berarti massa Fe yang dihasilkan adalah sebanyak 77 gram, atau massa Fe yang dibutuhkan. Oke. Massa Fe yang dibutuhkan adalah sebanyak 77 gram. Sedangkan untuk mencari massa sulfidanya, berarti kita dengan rumus yang sama, perbandingan sulfidanya dia adalah 4, dibagi massa perbandingan totalnya 7 banding 4, ya berarti 11, dikalikan massa totalnya 121. Ini juga sama. 11 kali 4 ini adalah 44 gram. Artinya untuk membentuk FeS sebanyak 121 gram dengan perbandingan Fe dan S-nya adalah 7 banding 4, itu dibutuhkan Fe sebesar 77 gram dan S sebanyak 44 gram. Oke, kita masuk ke hukum dasar yang ketiga, ini adalah hukum Dalton. Dan ini adalah penemu hukum Dalton, yaitu John Dalton sendiri. John Dalton ini cukup familiar di kimia, karena dia juga merupakan tokoh pertama yang mencetuskan teori atom modern. Oke, menurut hukum Dalton, ya, ada unsur-unsur yang dia dapat membentuk senyawa dengan perbandingan massa yang berbeda-beda. Ya, contohnya belerang dengan oksigen. Nah, belerang dengan oksigen ini dapat membentuk senyawa SO2 atau membentuk senyawa SO3. Ya, perbandingannya berubah. Nah, ketika perbandingannya berubah, maka ini adalah senyawa yang berbeda. Gitu. Namun tersusun dari unsur yang sama. Atau misalkan dengan hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen itu dapat membentuk senyawa H2O dan dapat juga membentuk senyawa H2O2. Perbandingannya berbeda. Ketika perbandingannya berbeda, maka ini adalah dua senyawa yang berbeda. Nah, si Dalton dia menyelidiki, gitu ya. Dia menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa, dan ternyata dihasilkan suatu keteraturan, suatu pola keteraturan. Di mana pola keteraturan itu adalah ketika dua unsur itu membentuk lebih dari satu senyawa, dan massa salah satu unsurnya kita buat tetap, ya, atau nilainya sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut akan membentuk perbandingan yang bulat dan sederhana. Hukum Dalton ini disebut sebagai hukum perbandingan berganda, atau disebut juga sebagai hukum kelipatan perbandingan. Kita ambil contoh untuk hukum Dalton. Ya, yang pertama, di sini ada nitrogen dan oksigen. Ya. Unsurnya nitrogen dan oksigen. Namun senyawa yang dihasilkan itu banyak. Bisa membentuk N2O, bisa membentuk NO, bisa membentuk N2O3, dan bisa membentuk N2O4. Dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Ketika dia membentuk senyawa N2O, ternyata massa nitrogen yang dibutuhkan adalah sebanyak 28 gram, oksigennya sebanyak 16 gram. Kalau membentuk NO, massa nitrogennya 14 gram, dan massa oksigennya adalah 16 gram. Sedangkan ketika membentuk N2O3, massa nitrogennya adalah 28 gram, dan massa oksigennya adalah 48 gram. Kalau membentuk N2O4, nah, berarti massa nitrogennya 28 gram, dan massa oksigennya adalah 64 gram. Jika perbandingan massa nitrogen dibuat sama, berarti massa nitrogennya kita buat sama, maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa tersebut adalah berapa banding berapa, gitu ya. Kita pertama-tama kita buat dulu perbandingan unsur-unsur nitrogen dan oksigen pada senyawa-senyawa ini. Pada senyawa yang pertama yaitu N2O, nitrogennya 28 gram, oksigennya 16 gram. Artinya perbandingannya kita sederhanakan, 28 banding 16 ini sama saja dengan 7 banding 4, ya. Kemudian pada senyawa yang kedua, yaitu senyawa NO, massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya adalah 16 gram. Kalau kita buat perbandingan sederhananya, berarti sama-sama kita bagi dua, ya. Berarti 7 banding 8. Kemudian untuk senyawa yang ketiga, yaitu N2O3, di mana massa nitrogennya 28 gram dan massa oksigennya adalah 48 gram. Kalau kita sederhanakan, perbandingan ini berarti sama-sama kita bagi 4, ya. 28 dibagi 4, 7. Kemudian 48 dibagi 4 berarti 12. Berarti perbandingannya adalah 7 banding 12. Kemudian yang bawah, yang terakhir di senyawa N2O4, ini memiliki massa nitrogennya adalah 28 gram dan massa oksigennya adalah 64 gram. Sama-sama kita bagi 4 untuk disederhanakan, berarti 7 banding 16. Dari perbandingan ini, yang awalnya nitrogennya kan nggak sama, ya. 28, 14, 28, 28. Nah, ketika kita buat perbandingan yang sederhana, ternyata di sini perbandingan nitrogennya sama, yaitu 7 semua. Maka inilah yang dimaksud sebagai perbandingan massa nitrogen yang dibuat sama atau yang dibuat tetap. Ketika massa nitrogennya dibuat tetap,
maka massa perbandingan oksigen pada senyawa N2O, NO, N2O3, dan juga N2O4 secara berturut-turut adalah, ya berarti ini perbandingannya. Berarti 4 banding 8 banding 12 banding 16. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan membagi semuanya dibagi 4 ya. Berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4. Maka perbandingan massa oksigennya ketika massa nitrogen dibuat sama atau dibuat tetap adalah 1 banding 2 banding 3 dan banding 4. Ya, perbandingannya bulat dan sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua pada hukum Dalton. Di sini ada unsur X dan unsur Y, di mana mereka dapat membentuk dua senyawa ya, yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y pada X yang tetap. Langkahnya sama ya. Di sini karena dia membentuk dua buah senyawa, maka kita buat tabelnya seperti di contoh soal yang pertama. Cuman karena kita nggak tahu rumus kimianya apa, jadi kita tuliskan saja senyawa 1 dan senyawa 2. Untuk senyawa 1 ya, massa dari unsur X-nya adalah 50% ya. Ada 50% unsur X. Berarti untuk massa Y-nya, ketika X-nya 50%, kan persentase itu harus 100%. Kalau X-nya 50%, berarti Y-nya 50% juga. Nah, persen ini kita jadikan gramnya saja. Berarti massa X-nya adalah 50 gram dan massa Y-nya adalah 50 gram. Sedangkan pada senyawa yang kedua, massa unsur X-nya adalah 60%. Berarti Y-nya adalah 40%. Nah, persennya kita jadikan gram. Berarti X-nya adalah 60 gram dan Y-nya adalah 40 gram. Nah, perbandingan massa ini kan bisa kita sederhanakan ya. Ini 50 banding 50, berarti bisa kita tuliskan ulang 1 banding 2, X-nya di sini 50, Y-nya 50 ya, berarti 1 banding 1 ya. Ini 1, di sini 1. Ini 60, ini 40. Berarti sama-sama kita bagi 20, berarti X-nya 3, Y-nya adalah 2. Di sini bahwa perbandingan antara X dan Y pada senyawa 1 itu adalah 1 banding 1, dan pada senyawa 2 adalah 3 banding 2. Perbandingannya belum tetap ya, baik X-nya ataupun Y-nya. Nah, di soal diminta adalah ketika X-nya tetap. Berarti nilai X ini harus kita samakan. Untuk kita samakan, berarti kita kalikan dengan suatu angka agar hasilnya sama gitu ya. Karena X-nya awalnya 1, berarti saya kalikan 3, yang bawahnya 3, berarti saya kalikan 1. Berarti perbandingan X dan Y, ya, perbandingan X dan Y di senyawa 1, ya, karena sudah dikalikan 3, 1 kalikan 3 berarti X-nya 3, Y-nya 1 kalikan 3 berarti 3 juga. Sedangkan pada senyawa 2, dikalikan 1 ya, 3 kali 1 3, berarti 2 kali 1 2. Nah, kita lihat X-nya sudah tetap, sudah sama. Artinya untuk X yang tetap, maka perbandingan Y pada senyawa 1 dan senyawa 2 itu adalah 3 banding 2. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh soal pada hukum Dalton. Oke, kita lanjut ke hukum yang keempat. Di sini adalah hukum Gay-Lussac. Ini adalah pencetus dari hukum Gay-Lussac. Ya, ilmuwan dari Prancis juga, Joseph Louis Gay-Lussac. Oke, menurut hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dengan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan-bilangan bulat. Konsep penting dari hukum Gay-Lussac adalah bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, jadi ketika kita membandingkan antara volume A dengan volume B, ini akan sama dengan perbandingan antara koefisien reaksi si A dengan koefisien reaksi si B. Nah, hukum Gay-Lussac disebut juga sebagai hukum perbandingan volume, karena memang membahas tentang volume dari gas. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Oke. Di sini ada gas etana dengan rumus kimia C2H6 dibakar sempurna dengan oksigen, dan reaksinya sudah dituliskan ya, dan sudah disetarakan. Di sini ada 2C2H6, kemudian ada 7O2 ya, menghasilkan 4CO2 dan juga 6H2O. Berapa volume CO2 ya, berapa volume CO2 yang dihasilkan pada pembakaran 5 liter gas etana. Ingat persamaannya, bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien.
Artinya volume dari C2H6 jika dibandingkan dengan volume dari CO2, ini akan sama dengan perbandingan antara koefisien si C2H6 dengan perbandingan koefisien CO2. Volume C2H6-nya adalah 5 liter. Berarti 5 liter, sedangkan volume CO2-nya kita belum tahu ya. Berarti kita tulis volume CO2, koefisien C2H6. Ingat, koefisien reaksi itu adalah angka di depan unsurnya. Di sini angka 2, berarti koefisien C2H6 adalah 2. Ya, berarti kita tuliskan 2 banding volume CO2 ya. Berarti kita lihat koefisiennya si CO2. CO2-nya koefisiennya 4, berarti sini adalah 2/4. Ini bisa kita sederhanakan, berarti 1/2. Tinggal kita kalikan silang, ini dikalikan ke sini, dan ini dikalikan ke sini. Berarti volume CO2 atau karbon dioksida itu sama dengan 5 liter dikali 2. Berarti volume CO2 yang dihasilkan ketika 5 liter gas metana dibakar itu adalah sebanyak 10 liter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua pada hukum Gay-Lussac ya. Ada 1 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen membentuk 2 liter gas amonia. Tentukan rumus molekul amonia. Oke, di sini kita lihat bahwa yang direaksikan adalah 1 liter gas nitrogen. Gas nitrogen itu termasuk molekul diatomik ya, berarti N2 akan tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen. Berarti ditambah H2 ya, hidrogen dalam fase gas juga, karena hidrogen molekul diatomik, menghasilkan amonia. Karena yang bereaksi adalah N dengan H, pasti dia akan menghasilkan senyawa NH gitu ya. Cuman kita belum tahu perbandingan unsurnya, jadi kita misalkan di sini adalah NXHY. Nah, kita harus menentukan rumus molekulnya. Rumus molekulnya adalah X dan Y-nya berapa gitu ya. Berarti ingat bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Di sini ada 1 liter gas nitrogen. Berarti nitrogennya adalah 1 liter, kemudian hidrogennya adalah 3 liter, dan amonianya adalah 2 liter. Perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Berarti volume-volume ini bisa kita jadikan sebagai koefisien reaksinya. Berarti kita pindahkan ke koefisiennya. Karena volumenya 1, berarti koefisiennya 1. Karena volumenya 3, berarti koefisiennya 3. Di sini karena volumenya 2, berarti koefisiennya juga 2. Dari sini waktu kita punya kesamaan reaksi yang baru, yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas ya, akan menghasilkan 2 NXHY, di mana kita belum tahu nilai X dan nilai Y-nya. Untuk menentukan nilai X dan Y-nya, kita tinggal setarakan saja. Jumlah atom N di sebelah kiri, ya, jumlah atom N di sebelah kiri, ini kan ada 2 indeksnya, koefisien reaksinya 1 ya. Berarti di kirinya adalah 2 dikalikan 1, berarti sama dengan 2. Sedangkan N yang di sebelah kanan, ya, indeksnya X, koefisiennya 2. Berarti X dikalikan 2. Berarti nilainya adalah 2X. Prinsip reaksi yang setara, nilainya harus sama, jumlahnya harus sama antara atom di kiri dan atom di sebelah kanan. Berarti dari sini, untuk atom N kita bisa membuat sebuah persamaan bahwa 2 sama dengan 2X. Berarti nilai X itu adalah 1. Sedangkan untuk atom hidrogennya, kita lihat di sebelah kiri, di sini indeksnya 2, koefisiennya 3. Berarti 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, indeksnya adalah Y, koefisiennya 2. Berarti Y dikalikan 2, maka nilainya adalah 2Y. Nah, berarti prinsip setara, kiri dan kanan harus sama jumlah atomnya. Berarti untuk atom H, 6 sama dengan 2Y. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 3. Oke, nilai X dan Y-nya sudah dapat, maka kita bisa menentukan rumus molekulnya. Karena NXHY, X-nya adalah 1, berarti ini adalah N1, Y-nya adalah 3, berarti N1H3. Atau bisa kita tulis sebagai NH3. Berarti ini adalah rumus molekul dari si amonia. Oke, ini hukum Gay-Lussac. Oke, yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Ini adalah Amedeo Avogadro, ya, dia menemukan bilangan Avogadro yang kemudian akan menjadi suatu angka yang penting dalam perhitungan jumlah molekul.
Kita akan bahas tentang bilangan Avogadro dan juga menentukan jumlah molekul di video berikutnya. Oke, menurut Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Berdasarkan hukum tersebut, maka didapatkan bahwa perbandingan volume gas itu akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Dan perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan dari jumlah molekulnya. Atau jika dituliskan dalam suatu persamaan, maka volume zat A banding jumlah molekul zat A itu akan sama dengan volume zat P dibanding jumlah molekul zat B. Ini persamaan penting dalam hipotesis Avogadro. Karena Avogadro menemukan bilangan Avogadro, ya, bilangan Avogadro ini disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf L besar, dan dia angkanya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro ini akan kita gunakan dalam menentukan jumlah molekul. Kita akan masuk pada contoh soal dari Avogadro. Ya. Ada 5 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang tertentu. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama dengan 5 liter gas hidrogen, itu ternyata jumlah molekulnya adalah 3. Maka tentukan volume gas CO2 yang mengandung 6N molekul CO2. Dan untuk soal yang B, jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Ya, untuk menyelesaikan soal Avogadro, kita gunakan persamaan Avogadro-nya ya, tadi volume hidrogen ya di sini ya, volume hidrogen banding jumlah molekul dari hidrogen akan sama dengan volume dari CO2 banding jumlah molekul dari CO2. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Volume H2-nya adalah 5 liter, ya, berarti 5 liter per jumlah molekulnya adalah 3N. Berarti di sini kita gunakan 3N sama dengan volume CO2-nya belum tahu ya, itu yang ditanyakan. Berarti volume CO2 per jumlah molekul CO2-nya adalah 6N. Berarti di sini adalah 6N. Kita kalikan silang ya, berarti 3N dikali volume CO2 itu akan sama dengan 5 dikali 6N. Berarti 3N dikali volume CO2 hasilnya 5 kali 6N berarti 30N ya. Nah, berarti volume CO2-nya adalah 30N dibagi 3N. Sama-sama N kita coret, berarti volume CO2-nya adalah 10 liter. Oke. Kemudian untuk soal yang B-nya, jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Jadi kita gunakan volume persamaan yang sama juga. Ya. Volume dari H2 banding jumlah molekul dari H2. Ini nilainya akan sama dengan perbandingan antara volume dari O2 banding jumlah molekul O2. Ya. Volume H2-nya adalah 5 liter, ya, berarti 5 liter, jumlah molekul H2-nya adalah 3N. Volume O2-nya di sini adalah 15 liter, dan jumlah molekul O2-nya adalah yang dicari. Ya, berarti kita tuliskan di sini jumlah molekul O2. Berarti kita kalikan silang, ya, berarti 5L dikalikan jumlah molekul dari O2 itu nilainya akan sama dengan 15L dikalikan 3N. Berarti untuk jumlah molekul O2-nya ini sama dengan 15L dikali 3N dibagi 5L. Ini sama-sama L, kita coret ya, berarti 15 kali 3, 45N dibagi 5. Berarti jumlah molekul O2-nya adalah sebanyak 9N. Oke, ini adalah hukum-hukum dasar ilmu kimia yang harus kita pahami ya, karena ini berkaitan dengan cara kerja atau konsep-konsep pada reaksi kimia. Saya akhiri video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.